شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa rasula ba'dah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Berjumpa lagi dengan kita di serial Ramadan Surabaya Mengaji yang insyaallah akan membahas terkait hal-hal pelajaran faedah atau pertanyaan-pertanyaan terkait bulan Ramadan. Insyaallah serial ini akan tayang setiap hari selama bulan Ramadan di channel YouTube Surabaya Mengaji. Dalam edisi kali ini insyaallah kita telah ditemani Ustadz Syahirul Mubarak hafizahullah ta'ala. Kita sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Antum gimana, baik ya? Alhamdulillah baik Ustadz. Nah Ustadz, jadi kita langsung to the point Ustadz. Jadi terkait bulan Ramadan Ustadz. Jadi memang yang kita ketahui kan memang di bulan Ramadan induk ibadah atau kewajiban yang mesti dilakukan kaum muslim dan muslimat yang berbeda di bulan yang lain adalah puasa Ustadz. Nah insyaallah ke depan kaum muslim muslimat ini akan menjalani puasa selama 29 atau 30 hari Ustadz. Nah kira-kira apakah ada motivasi Ustadz bagi kaum muslim atau muslimat di luar sana agar semangat dalam menjalani hari-hari saat berpuasa Ustadz? Fadhol Ustadz. Baik. Bismillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Wa sallama tasliman katsira. Wa ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Insyaallah dalam beberapa waktu ke depan kita akan kedatangan tamu yang mulia, tamu yang agung, dan kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan tamu yang sangat mulia. Amin. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Di awal ana katakan bahwasannya ketika kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjumpai tamu tersebut. Kenapa ana permisalkan dengan tamu yang mulia? Karena bulan Ramadan adalah hari-hari yang tidak panjang. Artinya apa? Dia akan datang dan tidak lama, tidak terasa dia akan meninggalkan kita. Oleh karenanya, ketika seorang mukmin mengetahui hakikat dari bulan Ramadan tersebut, dia merasa kedatangan tamu yang sangat mulia, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menjamu tamu tersebut dengan jamuan yang spesial. Akan tetapi apabila seorang mukmin tidak mengetahui hakikat yang sebenarnya, mungkin mengira bahwasannya Ramadan itu hanya momentum tahunan, kemudian hanya mengikuti euforia kebanyakan orang gitu, seakan-akan hanya hari-hari musiman saja gitu kan. Maka dia akan menyambut hari-hari itu biasa-biasa saja. Taib. Maka di sini barang siapa yang memahami hakikat dari tamu yang akan Allah siapkan untuk kita, maka dia akan mempersiapkan diri untuk menyambut dengan sambutan yang sangat spesial. Taib. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an.
bagaimana cara seseorang agar melewati hari-hari yang tidak banyak itu dengan penuh semangat, dengan optimis dalam beramal, dengan penuh harapan dalam beribadah. Di antaranya yaitu mengetahui apa yang Allah siapkan di dalam hari-hari tersebut untuk kaum muslimin. Taib, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Maka di antara cara tersebut adalah seorang mukmin mengetahui fadilah, keutamaan di hari-hari tersebut. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang sangat agung. Allah Subhanahu wa taala siapkan fasilitas yang sangat banyak di sana. Ini fasilitas ibadah yang akan dilewati oleh setiap mukmin, itu kan ya. Dari puasa, sholat malam, tilawatul Quran, bersedekah, i'tikaf, umrah dan yang lainnya. Ini sangat banyak fasilitas yang Allah siapkan. Tapi ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, mungkin anak kutip salah satu ibadah yang keutamaannya sangat banyak di dalam hari-hari tersebut, yaitu ibadah puasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis yang sahih, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dia beriman dan dia mengharapkan pahala. Ini berbeda. Jadi orang yang hanya sekedar puasa-puasa gitu kan ya, mungkin hanya niatan biasa saja, ngikutin rutinitas kebanyakan orang. Tapi orang yang memaham gitu kan ya, orang memaham ternyata di sana disiapkan pahala yang sangat besar, maka dia berharap. Jadi berbeda pahala orang yang beramal dengan berharap dengan orang yang hanya sekedar lewat saja. Iya, lewat saja, itu rutinitas. Maka apa janjinya di antaranya? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah akan hapus dosa selama setahun yang lalu. Taib. Kemudian apa lagi di antara pahala atau fadilah yang Allah siapkan bagi orang yang berpuasa? Di antaranya dalam hadis yang sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna rabbakum yaqulu." Bahwasanya Tuhan kalian telah berfirman, "Kullu hasanatin bi asyri amsalihha." Setiap kebaikan itu akan dilipat gandakan 10 kali lipat atau bisa sampai 700 kali lipat. Kecuali apa? Kecuali puasa. Maka Allah katakan, "Was-shaum li wa ana ajzi bih." Kecuali puasa, maka puasa itu untukku dan aku akan mengganjar pahala orang yang berpuasa, mengharapkan pahala puasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berapa pahalanya? Berapa ganjarannya? Apakah 10 kali lipat atau 700 kali lipat? Maka lebih dari itu. Masyaallah. Lebih dari itu. Karena Allah SWT katakan, "Was-shaum fa innahu li wa ana ajzi bi." Berapa hanya Allah yang tahu. Baik. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, dan sangat banyak lagi. Di antaranya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Was-shaumu junnah." Dan puasa itu sebagai tameng. Gitu kan ya? Sebagai tameng. Tameng untuk seseorang dari melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak baik, gitu kan ya. Atau bahkan dalam riwayat yang lainnya disebutkan oleh Imam Ahmad, "Fasaunu junnatun wa hisnun minan nar." Bahwasannya puasa itu apabila seseorang mengamalkannya dengan ikhlas, maka itu merupakan tameng
dan pelindung seseorang dari siksa neraka. Dalam riwayat yang lainnya diriwayatkan oleh Imam Ad-Darimi rahimahullahu taala, malam yukharrikha, apabila puasanya tidak dia rusak. Atau dalam riwayat yang lainnya, malam yukharrikha bil ghibah, apabila puasanya tidak dirusak dengan riba. Maka Allah Subhanahu wa taala menjadikan pahala puasa seseorang menjadi tameng antara dirinya dengan siksa api neraka. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an, tentunya sangat banyak pahala puasa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk hambanya. Kemudian di antara pahala puasa yang Allah siapkan adalah bahwasanya puasa akan menjadi syafaat untuk orang yang mengamalkannya kelak pada hari kiamat. Jadi oleh seorang puasa dengan ikhlas, maka pada hari kiamat dia akan mendapatkan syafaat dari puasanya tadi. Kemudian apa? Di antara janji yang Allah berikan adalah doa yang terkabulkan. Masya Allah. Ya kan, doa yang terkabulkan. Ini ada 3 doa. Ini dalam hadis yang sahih ada 3 doa yang Allah kabulkan. Di antaranya was-shaimu hatta yuftir, dan orang yang berpuasa sampai dia berbuka puasa. Tentunya sangat banyak gitu kan ya, sangat banyak. Ini fadilah, ini baru satu ibadah saja. Ini belum fadilah membaca Al-Quran, ya kan, belum fadilah sedekah, belum fadilah sholat malam, ya kan, belum fadilah iktikaf dan yang lainnya. Baru satu amalan yang dikerjakan dengan benar dan dengan ikhlas di dalam bulan Ramadan. Ini fasilitasnya sangat banyak. Iya, maka bisa dikatakan bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan panennya kaum muslimin, ya kan. Mungkin ada mengatakan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan untuk berlomba-lomba. Tayyib. Maka lebih tepatnya bahwasanya bulan Ramadan itu adalah bulan panennya kaum muslimin. Kapan berlomba-lombanya? Berlomba-lombanya itu sebelum Ramadan, menyiapkan mempersiapkan dengan persiapan yang sangat matang, dengan jamuan yang sangat spesial, sehingga ketika bulan Ramadan kaum muslimin bisa panen dengan pahala yang telah Allah siapkan. Siap, Masya Allah. Siap, Ustaz. Berarti inti poinnya adalah bagaimana orang itu termotivasi di bulan Ramadan, dia harus mengetahui hakikat dan fadilah, Ustaz ya. Mengetahui hakikat dan fadilah. Sehingga ibadah itu bisa lebih bersemangat lagi, bisa lebih berharap lagi, bisa lebih mengupayakan untuk mengikhlaskan lagi. Insya Allah, seperti itu. Baik Ustaz, Insya Allah. Jazakallah khairan atas penyampaiannya. Mungkin berikut ya yang telah Ustaz sampaikan terkait bagaimana tips agar kita termotivasi atau semangat dalam menjalani hari-hari di bulan Ramadan. Mungkin kami cukupkan. Insya Allah kita akan bertemu di edisi lainnya. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Surabaya Mengaji.